lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang kembali di channel ini, dan seperti biasa di channel ini banyak sekali membahas mengenai materi matematika, khususnya untuk materi matematika pada jenjang SMP. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai latihan soal sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai dua garis sejajar. Jika dipotong oleh sebuah garis maka akan membentuk beberapa jenis hubungan antar sudut. Yang pertama sudut-sudut sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, dan sudut-sudut luar sepihak. Kemudian untuk sifat-sifatnya kita juga sudah pelajari. Untuk sehadap itu sudutnya sama, dalam berseberangan dan luar berseberangan ini juga sama ya, besar sudutnya sama. Kemudian untuk dalam sepihak dan luar sepihak itu sifatnya adalah jumlah sudut-sudutnya itu adalah 180 derajat. Begitu juga untuk yang luar sepihak, jika dijumlah sudutnya itu adalah 180 derajat. Jika teman-teman semua lupa bisa dipelajari di video sebelumnya ya. Kemudian di video sebelumnya kita juga sudah belajar ya mengenai contoh soal seperti ini. Jadi misal sudut A di sini adalah 55 derajat, kemudian kita disuruh menentukan sudut-sudut yang lain. Yang pertama adalah besar sudut B, berarti B-nya ini dan akan saling berpelurus. Berarti untuk besar B ini 180 kita kurangi dengan 55 derajat, sehingga hasilnya adalah 125 derajat, itu besar B. Kemudian untuk besar sudut C ini kan besarnya sama dengan besar sudut A karena saling bertolak belakang ya dengan sudut A. Jadi yang C ini adalah 55 derajat. Kemudian sudut yang D ini juga sama dengan yang B karena bertolak belakang juga, berarti di sini adalah 125 derajat. Kemudian untuk besar sudut E ini sehadap dengan besar sudut A. Jadi yang E ini adalah 55 derajat ya. Kemudian untuk yang F itu juga tinggal ngikutin yang atas juga boleh. Jadi yang F ini adalah 125. Kemudian yang G ini adalah 55 derajat. Kemudian yang H ini adalah 125 derajat. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Jadi ada garis L dan garis M ini sejajar. Kemudian diketahui besar sudut A2. A2 itu berarti yang ini ya. Ini adalah 5x plus 60. Kemudian untuk besar sudut B3, ini B3 berarti 8x plus 16. Kemudian pertanyaannya tentukan nilai x yang memenuhi. Kemudian yang B ini adalah besar sudut A2, besar sudut B3, dan besar sudut B4. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita identifikasi dulu ya, apa hubungan antar sudutnya. Kalau kita lihat untuk sudut A2 berarti A2 di sini dengan B3 ini adalah dalam sepihak ya. Jadi A2 dan B3 ini sudutnya dalam sepihak. Kemudian kita ingat nih sifat dari sudut dalam sepihak, yaitu adalah jika dijumlah keduanya hasilnya menjadi 180 derajat. Jadi kalau sudut A2 ini kita jumlahkan dengan sudut B3 itu totalnya adalah 180 derajat. Ingat ya, langkah pertama kita identifikasi dulu hubungannya apa. Kemudian kita masuk ke sifatnya, ternyata dua sudut ini kalau dijumlah hasilnya 180 derajat. Jadi kita baru bisa menentukan nilai X-nya. Jadi langkah selanjutnya adalah kita pakai sifat ini. Dua sudut kita jumlahkan hasilnya 180. Kemudian kita ikut bentuk aljabarnya, yaitu A2-nya itu adalah 5x plus 60. B3-nya 8x plus 16 sama dengan 180. Kemudian yang X kita jumlahkan dengan yang X ya. Jadi 5x tambah 8x itu 13x. 60 tambah 16 itu 76. Seperti ini. Kemudian 76-nya kita pindah ruas ke kanan kan jadi negatif. Jadinya 13x sama dengan 180 kurangi 76. Kemudian 180 dikurangi 76 itu 104. 13x sama dengan 104. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 13 ya. Jadi kiri bagi 13, kanan bagi 13. Akhirnya ditemukan X-nya sama dengan 8. Jadi untuk yang A ini jawaban X-nya adalah 8. Kemudian setelah kita menemukan X-nya ini hasilnya 8, baru kita bisa menentukan besar sudut yang lain. Jadi A2 kita tulis saja, A2 nya itu kan 5x plus 60. Jadi kita tulis 5x plus 60. Kita ganti X nya dengan 8. Jadi 5x artinya 5 kali X. Berarti 5 kali 8 ditambah 60. 5 kali 8 kan 40. Tambah 60 hasilnya A2 nya ini adalah 100 derajat.
Kemudian untuk besar sudut B3 adalah 8x plus 16. Jadi 8x plus 16 kita tulis. Kemudian x-nya kita ganti dengan 8. 8 kali 8 itu 64. 64 tambah 16. Akhirnya ditemukan untuk sudut B3-nya ini adalah 80 derajat. Jadi yang A2 itu 100 derajat, yang B3 adalah 80 derajat. Dan kalau kita lihat untuk A2-nya di sini berarti besarnya 100 derajat, kemudian B3-nya 80 derajat. Kalau kita jumlah hasilnya adalah 180 derajat, berarti sesuai dengan sifatnya. Kemudian untuk besar sudut B4 yang D ya, B4 itu berarti yang ini ya. Nah, kalau kita lihat yang B4 ini mesti sama dengan yang A2 karena dalam berseberangan. Atau kita bisa persepsinya 180 kurangi 80 juga boleh. Jadi yang B4 itu hasilnya adalah 100 derajat. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang ketiga. Diketahui garis A dan garis B itu adalah kedua garis yang sejajar. Jadi di sini garis A, di sini garis B adalah kedua garis yang sejajar. Kemudian diketahui juga untuk besar sudut A1 berarti yang ini ya. A1-nya adalah 5x dikurangi 65. Kemudian untuk besar sudut B5 berarti B5 itu yang di sini itu adalah 3x ditambah 5. Pertanyaannya tentukan nilai x, besar sudut A1, besar sudut B5 dan besar sudut yang lain. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah kita mengidentifikasi dulu kira-kira hubungan sudutnya bagaimana. Jadi kita cari dulu hubungan sudut antara sudut A1 dan B5. Dan kalau kita lihat untuk A1 dan B5 ini sudutnya saling sehadap ya. Jadi A1 dan B5 itu adalah sudut-sudut yang sehadap. Kemudian kita ingat-ingat dulu sifat sudut sehadap. Kalau kita ingat materi sebelumnya untuk sudut sehadap itu besar sudutnya adalah sama. Jadi untuk besar sudut A1 itu nanti besarnya sama dengan sudut B5. Jadi untuk menjawab ini kita tinggal mengikuti sifatnya. Jadi kita bisa tuliskan untuk sudut A1 itu sama dengan sudut B5. A1-nya kita ganti dengan 5x dikurangi 65. Sudut B5-nya kita ganti dengan 3x plus 5. Kemudian yang x itu kita pindah ke kiri semua ya. Jadi 3x-nya kita pindah ke ruas kiri jadi 5x dikurangi 3x. Kemudian negatif 65-nya kita pindah ke ruas kanan jadi positif 65. Kemudian 5x dikurangi 3x itu hasilnya adalah 2x. 5 tambah 65 itu hasilnya adalah 70. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga diperoleh nilai x-nya adalah sama dengan 35. Setelah kita menemukan x-nya sama dengan 35, baru kita bisa menjawab untuk sudut A1 dan sudut B5-nya. Jadi untuk yang sudut A1 terlebih dahulu ya, kita bisa tuliskan 5x dikurangi 65. Kemudian kita tinggal substitusikan x-nya sama dengan 35 ke A1-nya ini. Jadi 5 kali 35 dikurangi 65. 5 kali 35 itu hasilnya adalah 175 dikurangi 65. Kemudian untuk sudut A1-nya ditemukan 110 derajat. Kemudian untuk besar sudut B5-nya juga sama ya. Jadi B5-nya itu adalah 3x plus 5. Jadi kita tinggal substitusikan 3 kali 35 ditambah 5. 3 kali 35 itu adalah 105. Kemudian ditambah 5 hasilnya sama yaitu 110. Nah, jadi sudah cocok ya dengan sifatnya, yaitu sudut A1-nya 110, sudut B5-nya juga sama, yaitu adalah 110. Kemudian untuk mencari sudut-sudut yang lain, kita tinggal ngikutin sudut-sudut yang sudah ditemukan. Jadi A1-nya di sini adalah 110, kemudian B5-nya di sini juga 110. Kemudian kita bisa mencari mulai dari sudut A2 dulu ya. Jadi untuk sudut A2 kita tahu bahwa ini saling berpelurus ya. Jadi untuk A2 kita bisa tuliskan 180 dikurangi 110 ditemukan untuk sudut A2-nya adalah 70 derajat. Kemudian untuk sudut A3 kalau kita tahu A3 di sini saling bertolak belakang dengan A1. Jadi di sini juga 110 derajat. Kemudian untuk A4 ini berarti ini kan saling tolak belakang dengan yang 70 ini. Jadi untuk A4 itu hasilnya adalah 70 derajat. Kemudian kita lanjut untuk mencari sudut B6. Kalau kita lihat untuk B6 ini hasilnya sama dengan yang 70 ya, karena sehadap dengan A2. Jadi kita bisa tuliskan untuk sudut B6-nya ini 70 derajat. Kemudian untuk B7-nya ini berarti 110 derajat. Kemudian untuk B8-nya ini adalah 70 derajat. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.